Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi obrolan pas di sini dan pemirsa Opini menjelang jam makan siang. Untuk Anda yang mungkin belum ada rencana atau ide-ide untuk makan siangnya di hari ini, nah dianjurkan juga untuk makan siang itu pilihlah memang benar-benar porsi yang mengenyangkan ya, dan ingat makanlah sebelum kenyang sesuai dengan anjuran juga dari agama Islam tentunya, dan juga makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Karena kenapa? Karena kondisi perut kita itu jangan terlalu kenyang, karena kenapa nanti akan berdampak kepada usus kita dan juga pencernaan kita, akhirnya bisa bekerja lebih berat lagi. Dan efeknya terakhir adalah ke mata, jadi ngantuk kan biasanya kalau sudah makan siang yang terlalu kenyang ya. Dan jangan lupa makan makananlah yang punya kandungan gizi yang baik, karena zaman sekarang itu banyak sekali bakteri-bakteri, virus-virus yang bertebaran yang bisa berakibat menimbulkan penyakit untuk kita ya. Jadi jagalah kesehatan mulai dari menjaga pola makan kita. Kita kembali lagi bersama tamu spesial kita di sini, Dr. Randa Henatul Putri MPD, yang juga merupakan Kepala Sekolah TK Negeri Pembina 1 yang ada di Kota Bengkulu ini. Kita kembali lagi ke Bunga Hena, panggilan sayangnya nih, Bunga Hena. Dan Bunga, kita kembali ke sekolah nih Bunga, TK Negeri Pembina 1. Ini kan sekolah unggul, TK unggulan yang ada di Bengkulu ini. Nah, kalau dari Bunga sendiri sebagai kepala sekolah, apa yang Bunga lakukan nih Bunga untuk mulai dari mencapai prestasi dari sekolah dan juga menjaga prestasi itu seperti apa Bunga? Baik, Bal, gini ceritanya ya Bal. Alhamdulillah kami dari sekolah di sekolah TK Negeri Pembina ini mendapatkan guru-guru yang luar biasa. Oke. Jadi SDM-nya itu tidak hanya dari guru pun SDM-nya ini luar biasa. Jadi saya mensupport bagi guru-guru yang memang mempunyai prestasi, dan ada guru kita yang memang ada yang jadi guru berprestasi juga yang dikirim ke nasional sudah ada. Terus anak-anak kita yang kirim ke nasional. Kalau dulu untuk mengasah anak-anak ini ada sampai tingkat nasional, cuma yang sekarang memang belum, hanya sampai tingkat provinsi saja. Dan alhamdulillah TK Negeri Pembina sering menjadi utusan untuk itu. Dan sekarang ini ada calon guru penggerak seperti itu kan. Jadi tidak saja sekolahnya yang sekolah penggerak, tapi gurunya itu harus diakui sebagai guru yang memang mempunyai inovasi yang menginspirasi bagi guru-guru lain. Dan kebetulan sekolah kita lulus 2 orang guru untuk calon guru sekolah penggerak, calon guru penggerak. Wah, keren. Jadi guru penggerak ini juga sama prosesnya itu, dia dilatih di lokakarya, dia punya tugas-tugas itu selama hampir setahun, nanti itu baru dinyatakan lulus. Nah kalau sudah lulus, ini saya mensupport penuh bagi guru-guru yang mempunyai kemauan seperti ini. Sampai kelasnya pun saya kasih guru pendamping sendiri, sehingga dia tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran, dan guru bisa memenuhi tugasnya sebagai calon guru penggerak. Jadi itu. Begitu ada pelatihan segala macam, ya, anak-anak yang ada di sekolah tetap nih ada guru pendamping. Ada, betul. Nah, itu sebagai support dari pihak sekolah untuk mereka-mereka yang mau menginspirasi bagi kawan-kawan yang lain. Wah, luar biasa sekali. Jadi bukan hanya prestasi anaknya, tapi juga gurunya juga. Jadi mulai dari SDM yang ada di sekolah ini, Bunga ya. Betul. Kalau tidak seperti itu tidak sinkron kita betul pada ya. anak. Jadi anaknya juga. Nah, sebetulnya kemarin ini TVRI ini akan ada acara nih. Betul sekali. Ya, ada lomba mewarnai, ada juga lomba menari. Kita mengasah anak-anak itu. Ya, kita mencoba untuk ikut prestasi yang kalau kami tidak berukuran dengan hasil, tapi prosesnya kita ikuti. Kalau prosesnya sudah kita ikuti, kita tahu nih kelemahan kita mana nih. Benar. Jadi ini harus kita perbaiki dari sisi mana, seperti itu. Jadi setiap ada perlombaan juga diikut sertakan. Betul. Urusan menang kalah nanti. Gitu. Jadi dilihat prosesnya seperti apa. Betul. Ketika anak latihan, bagaimana dia latihan, itu bagaimana cara guru untuk supaya mereka itu rapi, kompak dan segala macam, itu kan punya trik-trik sendiri itu. Betul. Dan tidak semua guru bisa seperti itu. Benar, apalagi menghadapi anak-anak 5 tahun kan tahunya mereka main. Ini kebetulan alhamdulillah TK Negeri Pembina itu nanti
ada tarian berpasangan. Jadi cowok pun ikut nari seperti itu. Oke. Itu jarang-jarang ada sebenarnya. Betul benar sekali. Apalagi ngajak anak cowok nari. Mereka lihat teman-teman ini enggak mau udah. Wah, iya, tapi alhamdulillah ini luar biasa. Anak-anak tahun ini bagi kami mempunyai nilai tersendiri lah untuk anak-anak. Wah, keren ya. Nah, Bunga, dari perjalanan Bunga dari awal pertama kali memegang TK Negeri Pembina 1 ini, gimana cara Bunga untuk dari awal yang bisa dikatakan masih beberapa prestasinya dan sekarang sudah segudang prestasinya nih. Nah, kiat-kiat dari Bunga sendiri apa yang sudah Bunga lakukan dari pertama kali dulu, Bunga? Ya, baik. Setelah saya masuk ke TK Pembina, saya selalu kami ada namanya pertemuan rutin setiap guru itu setiap hari Kamis itu kita duduk bersama. Jadi kita ukur istilahnya evaluasi diri ya. Sejauh mana nih saya sudah berbuat untuk TK Negeri Pembina. Jadi jangan menuntut haknya saja, tapi apa yang sudah diperbuat. Nah, itu mereka saling di situ. Oke, baik. Sehingga memang nampak hasilnya jauh berbeda seperti itu. Oke, diadakan evaluasi mingguan. Jadi dari guru-guru juga bisa sharing, bisa cerita sama kepala sekolah juga langsung. Apa nih yang kurang nih di sekolah kita nih? Ternyata ini Bu kurang begini-begini. Bagaimana kita mengatasi? Jadi kita duduk bersama. Jadi suara-suara guru pun tetap kita akomodir. Benar. Bagaimana dia bisa mengatasi baik itu ya, artinya kita ini sebagai pelayan dari orang tua murid yang telah mempercayai ke TK Negeri Pembina. Betul, karena kan otomatis orang tua murid ini harapannya sangat tinggi ya. Anaknya dari awal tidak mengenal huruf, maunya bisa betul. Setelah ini bisa, tapi itulah tetap kami akan berkoordinasi. Salah satunya memang komunikasi itu yang paling penting kita lakukan. Oke. Nah, otomatis juga dalam menggerakkan sekolah ini, Bunga TK ini juga tidak bisa juga berjalan sendiri. Betul. Tadi juga Bunga berceritakan banyak kerjasama dengan beberapa stakeholder juga dari pemerintah kota sendiri juga bahkan provinsi juga. Nah, kalau untuk ke eksternal nih Bunga, apa saja yang sudah Bunga lakukan? Mungkin ngajak kerjasama dari pihak swasta mungkin untuk misalnya program CSR mereka. Bagus. Benar apa yang disampaikan oleh Iqbal. Jadi kami paling puncak yang sudah kami lakukan itu nanti di saat kita mau ulang tahun gebiar TK Pembina. Dan memang beberapa yang dari luar itu yang bisa kami ajak seperti kegiatan-kegiatan di TK Negeri Pembina itu misalnya secara administrasi nih anaknya belum punya KIA atau apa, kita kerjasama dengan Dukcapil nih. Oke, jadi difasilitasi. Difasilitasi anak-anak mana yang belum punya nih, nanti kita ke Dukcapil dan Dukcapil itu sudah ada kerjasama MOU kita juga dengan pihak puskesmas itu rutin kita lakukan baik dari kesehatan maupun dari pihak kepolisian karena memang kita akan membuat sekolah itu ramah anak. Ramah anak dengan beberapa instansi yang bisa kita kait untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Wah, keren sekali. Jadi bukan hanya dari anak masuk sekolah belajar selesai mereka pulang, bukan hanya sebatas itu Bunga ya. Tapi juga mikirkan mengurus anak-anak murid pun sendiri dari sekolah juga yang turut juga membantu gitu. Dan alhamdulillah itu ada di Facebooknya saya, bukan di YouTube-nya saya kali ya. Setiap kegiatan-kegiatan itu kami expose bahwa apa yang sudah kami lakukan dan itu juga merupakan tolok ukur sejauh mana kami bisa melakukan itu dan banyak dicontoh sekolah lain. Wah, benar. Betul, kalau udah sekarang ini mengajak kerjasama pihak luar, terus juga program-program dari Bunga sendiri juga otomatis menginspirasi juga bagi sekolah-sekolah lain gitu. Betul. Oke, wah keren-keren sekali ini pemirsa, dan ternyata juga ada YouTube sendiri nih Bunga ya. Bunga. Ini YouTube sekolah atau pribadi nih? YouTube sekolah ada, YouTube pribadi Bunga ada juga. Oke, apa nama channelnya Bunga? Ya, Heni Baktiar. Heni Baktiar. Nah, jadi boleh nih pemirsa Opini untuk subscribe ya dari YouTube-nya, atau juga bisa nonton sekarang dari YouTube channelnya dari Bunga Hena, yaitu namanya Heni Baktiar. Heni Baktiar. Langsung lihat sekarang nih ya. Dan kalau YouTube sekolah nih Bunga? TK Negeri Pembina 1.
TK Negeri Pembina 1. Iya. Seperti sosial media yang lain juga ada juga. IG-nya ada, terus TikTok-nya juga ada. Wah, keren ini. Berarti memang Yes. sekolah yang mengikuti perkembangan zaman nih, Bunga ya. Karena kalau tidak seperti itu, kita juga akan tidak terlihat. Betul. Benar, karena kalau sekarang kan orang apa-apa lihatnya sosial media Ya. gitu. Dan kebetulan memang wali-wali muridnya senang begitu kita kita fotokan kegiatan anaknya di sekolah. Dia expose dia keluar. Oh, oke. Nah, salah satu mungkin itu juga peminatnya banyak ke TK Pembina. Oke, Iya. benar-benar. Oh, ternyata di TK Pembina ada kegiatan-kegiatan ini. Nah, setiap tahun kami itu ada 2 kegiatan yang memang harus dilakukan, yaitu gathering. Gathering sekolah di mana itu untuk merangkul kerjasama orang tua dan anak dan guru. Kemudian juga ada acara perpisahan. Oke, jadi gathering ini orang tua juga diundang gitu, Iya, Bunga ya. itu ada kegiatan-kegiatan di mana ada outbound-nya seperti itu. Oh, jadi seru dong. Seru. Anak-anak bisa outbound langsung bareng Iya. sama orang tuanya. Iya, betul. Jadi Jadi setiap tahun kami lakukan. orang tua juga langsung bisa main sama anak, juga lebih dekat juga dengan pihak sekolah sama guru-guru gitu. Ya, ya seperti itu. Jadi hubungan antara orang tua sama guru juga itu terjalin sangat bagus. Chemistry-nya bagus, Chemistry ya. bagus. Iya. Jadi kalau mau sharing enak nih orang Ya, tua nih. yang dulunya dikatakan bahwa wah susah TK Pembina harusnya begini. Ternyata setelah saya berkecimpung di situ, ternyata digugah dengan prestasi yang anak lakukan. Justru mereka berlomba-lomba ingin. Ya seperti kemarin ya, ternyata kan ini spontanitas bagi saya juga kaget yang dilakukan orang tua kan. Begitu guru lihat kok panas banget kelas ini katanya. Ya ini baru rusak. Tahu-tahu datang bawa kipas angin orang tua ke sekolah. Aduh, itu membuat kebahagiaan tersendiri. Ternyata tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa itu dia punya inisiatif luar biasa wali murid kami. Oke, bentuk terima kasih juga mungkin dari orang tua anaknya sudah diajarin Iya, sana, betul. jadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, alhamdulillah. Jadi dia memberi kenyamanan buat anak-anaknya. Oke. Dia lihat sekolah ini apa yang kurang. Oh, udah kita buat ini, kita buat ini. Itu semua orang wali murid tanpa kami minta. Wah, Dan keren. tanpa kami lakukan apa gitu enggak. Rapat ini segala enggak, macam gitu. Jadi memang inisiatif dari wali murid sendiri. wah, dia pikir memang untuk kepentingan anaknya. Betul. Dan menjadi kenang-kenangan nanti setelah anaknya lulus di TK itu. Bisa jadi untuk amal juga ya. Untuk amal benar-benar. Dan pemirsa Opini, obrolan seru kita ini masih akan berlanjut setelah yang satu ini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap setia terus di obrolan pas di sini.